Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mendengar apa yang dikatakan Goyan, Xiaoyan merasa situasi ini semakin aneh dan kecurigaannya pada Chang Yuhua ataupun Suguan semakin kuat dan kuat. Tapi adapun tujuan dari keduanya, sampai saat ini Xiaoyan masih belum mengetahuinya. Karena dia disibukkan oleh tubuh boneka iblis ini, sehingga pikirannya terfokus padanya. Belum lagi sebelumnya, keduanya sepertinya mengungkapkan tujuan mereka. Jadi meskipun Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, dengan ekspresi seperti itu, Xiaoyan merasa tidak ada yang aneh dari keduanya. Sehingga itu seperti tidak nyata. Pada saat ini, cahaya biru dari mata Goyan masih menyapu ruang ini, yang membuat semua batasan di ruang ini runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli dengan pembatasan apapun di tempat ini, termasuk pembatasan ruang perawatan, tidak pernah lepas dari jangkauan cahaya biru Goyan. Bahkan pembatasan pada Gunung Hitam, pembatasan itu seperti cermin yang pecah, namun kecepatan kehancurannya sedikit lebih lambat dari pembatasan lainnya. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan berhenti, kemudian dia ingin langsung bergegas ke arah gerbang keluar pintu guntur. Namun dia tidak keluar dari ruang ini, tapi apa yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan, Chang Qitian yang telah berubah menjadi iblis penuhnya, melancarkan serangan dengan ganas ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Melihat serangan seperti itu, Xiaoyan juga secara alami memblokirnya. Sialan, sepertinya iblis ini memang sengaja mengulur-ulur. Jika orang ini keluar dari tempat ini, mungkin akan sulit untuk mengejar pemilik jantung guntur ekstrim yang sebenarnya. Goyan, cepat blokir tempat ini dengan pembatasan. Xiaoyan berkata, kemudian mengurutkan kening. Karena meskipun serangan iblis tidak bisa menimbulkan ancaman sama sekali, tapi iblis ini cukup merepotkan. Pembunuh 1000 pisau, sialan. Meskipun tuan anjing ini hanya bawaan, bahkan jika saya melakukan itu, orang ini akan merusak formasi dan menghalangi tuan anjing ini. Terkadang saya juga benar-benar tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini. Suara kutukan Goyan akhirnya keluar, memarahi Xiaoyan dengan dingin. Segera Goyan berdiri di tengah, kemudian cahaya biru meledak lebih dengan ganas, menyapu seluruh ruang ini dalam sekejap. Pada saat ini, meskipun semua pembatasan di ruang sebelumnya telah runtuh, tetapi dengan bantuan sang ratu sebelumnya, ruang di tempat ini tidak runtuh. Bahkan sekarang menjadi lebih stabil, ditambah lagi dengan munculnya dua formasi keheningan yang dapat menstabilkan ruang yang rusak. Sebelum susunan formasi pada ruang yang rusak ini sebenarnya tidak memiliki gerbang pintu keluar. Bahkan gerbang pintu masuk pada formasi ini tidak bisa melebihi 2 gerbang. Pembunuh 1000 pisau, permintaan Anda terlalu banyak. Tapi tuan anjing tidak punya pilihan selain melakukannya. Goyan berteriak dengan sedih. Jelas sepertinya Xiaoyan mengabaikannya lagi. Pada saat yang sama, Xiaoyan tidak punya banyak waktu memperhatikan Goyan karena dia masih berurusan dengan boneka iblis. Segera Xiaoyan menembak boneka iblis dengan gila-gilaan sambil menyapu ke sekelilingnya. Namun kecepatan boneka iblis ini sangat cepat, bahkan di bawah kekuatan guntur ekstrim dan sosoknya dapat mengejar Xiaoyan secara instan. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mengurutkan kening, kemudian menyebarkan kekuatan jiwanya yang sangat kuat, sehingga dengan cepat dia dapat menyelimuti ruang ini dengan kekuatan jiwanya. Bagaimanapun, ruang ini tidak terlalu luas. Jadi dengan kekuatan jiwa alam Xiaoyan, dia dapat merasakan segala sesuatu dalam ruang ini dengan sangat cepat. Namun hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah dia tidak menemukan keberadaan aura dari orang lain. Merasakan hal ini, Xiaoyan tertegun sejenak.
Sial, ini sungguh aneh. Apakah saya terlalu khawatir? Xiaoyan berkata dalam hatinya, jelas mulai meragukan pemikirannya sendiri. Apakah penilaiannya tentang tempat ini? Namun sebelumnya tempat ini juga telah tersentuh oleh Taisu. Tepat ketika Xiaoyan sedang ragu-ragu, tiba-tiba boneka iblis meraung menyerang Xiaoyan tanpa henti. Karena dibawa kekuatan kebencian, tubuh fisiknya juga sangat kuat. Jadi secara alami akan sangat sulit untuk dapat memusnahkannya dalam waktu singkat. Jadi dalam menghadapi situasi seperti ini, Xiaoyan juga dibuat pusing olehnya. Hanya saja, Xiaoyan terus memikirkan tentang masalah ini. Bagaimanapun boneka iblis ini bukan ancaman nyata bagi Xiaoyan. Jadi sambil melawan boneka iblis ini, Xiaoyan juga mencari petunjuk tentang apa yang terjadi di tempat ini. Karena jika jantung guntur ekstrim di tubuh boneka iblis ini bukanlah sumber guntur yang sebenarnya, dan jika guntur ekstrim yang sebenarnya masih ada di ruang ini, seharusnya jantung guntur hitam dan guntur sejati Hotian bisa merasakan keberadaan sumber guntur ekstrim ini. Segera Xiaoyan menanyakan masalah ini kepada kedua jantung guntur di tubuhnya. Karena kedua jantung guntur ini juga merupakan sumber kekuatan, jadi secara alami keduanya juga dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Namun setelah beberapa kali Xiaoyan bertanya, Xiaoyan tidak mendengar jawabannya dari mereka. Jadi Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa guntur ekstrim yang berada di tubuh boneka iblis di depannya bukanlah sumber guntur ekstrim yang sebenarnya. Sebelumnya, kekuatan sumber guntur asli tersebar di tempat ini. Karena kekuatan dari guntur ini tidak terlalu kuat, jadi seharusnya sumber guntur ekstrim yang sebenarnya sudah tidak ada di tempat ini. Jantung guntur hitam menjawab Xiaoyan. Apa dia sudah tidak ada di sini? Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata ini, yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan sumber guntur ekstrim dia mungkin telah mematahkan pembatasan goyan pada ruang ini. Atau ada seseorang yang mengambil sumber guntur terlebih dahulu. Tapi itu belum bisa dikonfirmasi. Tapi yang jelas, menurut apa yang dikatakan jantung guntur hitam, seharusnya sumber guntur ekstrim ini benar-benar memiliki spiritualitasnya sendiri. Dan dia sudah pergi dari sini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan mendengus dingin, karena sepertinya sumber guntur tidak ada hubungannya dengan tempat ini. Segera Xiaoyan mengencang kelima jarinya membentuk kepalan tangan. Jelas menghadapi situasi ini, dia sedikit enggan. Tapi di bawah serangan gila boneka iblis, Xiaoyan tidak mengejarnya, sumber guntur ekstrim. Karena dia pasti tidak dapat mengejarnya sekarang. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak memiliki arah tujuan dan tidak ada target. Karena kecepatan lari sangat cepat sehingga dia telah menghilang untuk waktu yang lama. Sekarang Xiaoyan menatap boneka iblis itu, namun matanya tenggelam karena dia tidak lagi berencana untuk tinggal. Tetapi boneka iblis ini terus mengejarnya, yang membuat Xiaoyan sangat kesal. Kali ini aura Xiaoyan meledak dengan gila-gilaan, kemudian nadi guntur di tubuhnya terbuka sepenuhnya. Segera guntur hitam yang melonjak tiba-tiba menyebar dari seluruh tubuhnya. Melihat aura yang sangat kuat meledak dari tubuh Xiaoyan, boneka iblis mencibir. Pukulan ini telah lama terakumulasi, jadi saya ingin melihat apakah Anda dapat menahannya. Boneka iblis berkata, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, menatap Xiaoyan dengan ganas. Jelas keduanya telah bertarung berkali-kali untuk yang lama, tapi pemenangnya belum ditentukan sampai sekarang. Pada saat ini, tubuh boneka iblis mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Namun untuk mengurangi dampak serangan, Xiaoyan membiarkan jantung guntur hitam membuka nadi guntur sepenuhnya. Jelas Xiaoyan takut tubuh fisiknya tidak mampu menahan pukulan iblis ini. Karena Xiaoyan merasakan kekuatan penghancuran yang terkandung dalam pukulan boneka iblis ini.
yang sangat menakutkan. Segera boneka iblis menatap Xiaoyan masih berdiri dengan acuh tak acuh. Kemudian dengan cepat dia melemparkan 2 duri tajam di tangannya ke arah Xiaoyan dengan ganas. Pada saat yang sama, boneka iblis mengeluarkan lebih banyak duri tajam dari punggungnya. Tapi kali ini duri tajam berasal dari daging dan darah. Tepat ketika duri tajam ini ditarik keluar, tiba-tiba cairan hitam akan menyembur keluar. Melihat adegan itu, Xiaoyan sedikit mengernyit karena dia tidak tahu apakah cairan hitam itu darah atau racun. Karena cairan hitam itu terbungkus kilatan guntur yang seperti sutra. Menghadapi duri tajam dengan kilatan cahaya guntur yang berkedip ke arahnya, Xiaoyan masih berdiri di udara tanpa menghindar. Tetapi dengan cepat dia melangkah maju dengan telapak kaki. Melihat itu, boneka iblis mencibir. "Dasar bodoh, menghadapi serangan saya, Anda justru maju bukannya mundur." Segera duri tajam yang menyapu dengan liar menembus bahu dan paha Xiaoyan dalam sekejap. Meski begitu, sepertinya Xiaoyan tidak dapat menghentikan serangan itu. Bagaimanapun, Xiaoyan tahu dari segi kecepatan serangannya tidak sebaik boneka iblis yang memiliki kekuatan guntur ekstrim. Tapi tentu saja ini bagian rencana Xiaoyan. Bukannya dia tidak ingin melawannya, tetapi dia ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Jadi dengan sengaja dia menerima serangan beberapa duri tajam yang menusuk daging dan darahnya dengan ganas. Tetapi pada saat yang sama, dengan cepat Xiaoyan telah sampai di depan boneka iblis tersebut. Segera Xiaoyan mengayunkan tinjunya yang mengandung kekuatan api dan guntur, kemudian membanting lurus ke arah boneka iblis tanpa ragu-ragu. Namun, meskipun boneka iblis sebelumnya tidak menyadari Xiaoyan akan mengayunkan tinjunya, tetapi dengan kecepatannya, dia mengangkat tinjunya dengan ganas. Tuar! Segera 2 pukulan bertabrakan yang menyebabkan suara tumpul menyapu di udara. Namun dalam konfrontasi singkat ini, tiba-tiba terdengar suara retakan tulang yang tajam, dan semua kebencian yang melekat pada lengan tebal boneka iblis langsung meledak berkeping-keping. Dan ketika potongan daging ini tersebar, itu langsung dibakar oleh nyala api, kemudian berubah abu dan menghilang di kehampaan. Namun meskipun boneka iblis ini telah kehilangan lengannya, tapi sepertinya dia masih memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Jadi dia ingin melarikan diri dengan mengandalkan kekuatan guntur ekstrim. Namun jelas Xiaoyan bisa menebaknya. Jadi dengan cepat cahaya mata putih menyebar seketika. Karena meskipun mata putih Bayan hanya bisa menghentikan sosok ini sesaat, tetapi momen ini cukup untuk bagi Xiaoyan untuk menghancurkannya. Namun jika satu lengan dihancurkan, dia pasti akan menyerang dengan satu pukulan lainnya. Jadi untuk mematahkan gerakan musuh, dengan satu pukulan Xiaoyan langsung menghancurkan lengan lainnya. Karena lengan kiri dan kanan semuanya adalah harga diri. Kemudian menyisakan tubuh fisiknya yang dapat menampung kekuatan bertarung. Sehingga kekuatan tersebut dapat diubah menjadi jurus pamungkas dalam pertempuran. Segera Xiaoyan mengayunkan tinjunya dan langsung menghantam dada boneka iblis dengan keras. Duar! Dengan suara teredam, semua darah dan daging di dada boneka iblis langsung runtuh. Bahkan guntur ekstrim yang terkandung di dalam tubuhnya dengan liar mencoba melarikan diri dengan cepat. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan tidak berdiam diri, tetapi segera membuka mulutnya lebar-lebar. Kemudian mengandalkan efek penekanan dari 2 jantung guntur, dia langsung meraihnya dan menelannya. Sebenarnya alasan mengapa boneka iblis ini begitu kuat adalah meskipun guntur ekstrim ini bukan sumber jantung yang asli, tetapi itu dia dapat dianggap sebagai guntur ekstrim. Karena itu berasal dari pemisahan kekuatan jantung guntur yang asli. Hanya saja dia tidak memiliki kecerdasan spiritual.
Pada saat ini, tubuh boneka iblis telah dihancurkan sepenuhnya dan hanya meninggalkan jiwa Changqi Tian yang tersisa. Pada saat jiwa Changqi Tian mengeluarkan suara raungan, dengan cepat Xiaoyan mengeluarkan panji penekan jiwa di tangannya dan langsung memasukkan jiwa Changqi Tian ke dalam panji penekan jiwa. Jelas Xiaoyan memiliki rencana untuk membiarkan jiwa iblis berkumpul dalam panji penekan jiwa. Karena jantung guntur ekstrim sumber yang asli tidak dapat ditemukan, maka Xiaoyan berencana untuk mengunci jiwa ini dengan baik. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.